Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Dahulu aku berada di antara kejelekan dua tetangga, Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'id. Kedua orang tersebut adalah musuh-musuh Islam yang senantiasa menggunakan segala daya dan upaya untuk mengganggu tetangga mereka." Secara hubungan kekeluargaan, sebenarnya Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdul Al-Izzi bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraisy. Abu Lahab adalah saudara dari Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Walau demikian, Abu Lahab menyimpan permusuhan yang begitu besar pada anak saudaranya itu. Bersama dengan Al-Hakam Ibnul As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, Abdi bin Hamra Ats-Saqafi, dan Ibnul Asda Al-Hudzali, yang kesemuanya merupakan tetangga Nabi Muhammad SAW. Mereka senantiasa mencari cara untuk mengganggu, bahkan mengancam keselamatan beliau. Selain Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, nama kunyahnya adalah Abdul Walid, juga selalu mengganggu Nabi Muhammad SAW. Setiap hari bergantian dengan Abu Lahab, keduanya melemparkan kotoran atau sisa makanan ke pintu rumah Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ingin melakukan tawaf di Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Saat mereka hampir di Hijr dan lewat di hadapan Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Jahal bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf yang sedang duduk, ketiganya langsung mengeraskan suara dengan sengaja untuk menggunjing serta menyindir Nabi Muhammad SAW. "Demi Allah, seumur hidup kami tidak akan pernah mau berdamai denganmu selama engkau senantiasa melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami," kata Abu Jahal. "Bagaimana bisa demikian?" tanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau berlalu dari mereka. Saat Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabat memasuki putaran ketiga, kembali Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Jahal bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf menggunjing dan menyindir Nabi Muhammad SAW dengan suara yang keras. Namun saat Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabat memasuki putaran keempat, kelompok Uqbah bin Abi Mu'id bangkit mendekati beliau. Kemudian Abu Jahal melompat hendak memegang pangkal baju Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, Utsman bin Affan segera mendorong dadanya hingga ia terjatuh di tanah. Lalu Abu Bakar mendorong Umayyah bin Khalaf, sedangkan Nabi Muhammad SAW mendorong Uqbah bin Abi Mu'id. Bukan hanya itu, gangguan yang dilakukan Uqbah karena rumahnya dekat dengan Rasulullah SAW. Ia dapat leluasa mengintai kapan beliau keluar dari rumah. Bukan hanya itu, gangguan yang dilakukan Uqbah karena rumahnya dengan rumah Nabi Muhammad SAW berdekatan. Ia dapat leluasa mengintai kapan beliau keluar dari rumah, sehingga dapat melancarkan gangguannya. Salah satunya adalah saat Uqbah mendapati Nabi Muhammad SAW sedang sujud di Ka'bah. Tanpa segan, ia langsung meletakkan kakinya di leher Nabi Muhammad SAW dengan kuat, sehingga beliau merasa seolah-olah kedua bola matanya akan keluar. Walaupun tindakan yang dilakukan para tetangganya dapat dikatakan telah melampaui batas, Nabi Muhammad SAW tak sedikit pun membalas dengan melakukan perbuatan yang sama. Bahkan sebaliknya, beliau tetap berlaku lemah lembut dan tetap mendakwahi mereka.
Nabi Muhammad SAW tahu tak ada yang lebih baik selain tetap berakhlakul karimah meski dengan musuh sekalipun. Dari motivator Nabi Muhammad SAW, Hairah Syamsuddin.